Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pengendalian hama secara mekanik. Saya Nur Hidayah selaku pembicara pertama akan membahas mengenai pengendalian hama secara mekanik. Pengendalian hama secara mekanik merupakan teknik pengendalian hama yang dilakukan secara fisik, yakni perlakuan langsung terhadap tanaman baik menggunakan alat tertentu maupun secara manual. Misalnya, penyiangan atau pembersihan gulma di sekitar tanaman. Kedua, pengendalian hama secara mekanik ini biasanya dilakukan petani di daerah-daerah yang memanfaatkan tenaga kerja dengan bayaran yang relatif rendah. Pengendalian mekanik di wilayah pertanian tidak melulu memanfaatkan tenaga kerja, tetapi juga terkadang bekerja sama dengan para petani lainnya untuk bersama-sama melakukan pengendalian hama. Pengendalian hama secara mekanik bisa dilakukan pada tanaman organik agar terhindar dari obat-obatan kimia yang dapat berdampak buruk pada hasil panen tanaman. Selain itu, juga dapat menjaga pencemaran lingkungan dari alam. Baik, yang pertama, pengendalian hama secara mekanik. Nah, pengendalian hama itu kita bisa menggunakan dengan tangan kita sendiri ataupun menggunakan alat, baik secara manual maupun terbilang modern. Kedua, pengendalian hama secara mekanik biasanya dilakukan petani di daerah-daerah dengan memanfaatkan tenaga kerja. Jadi misalnya di daerah tertentu memiliki tenaga kerja yang jumlahnya banyak ataupun mereka yang memiliki dana yang tidak cukup untuk melakukan pengendalian hama menggunakan alat yang lebih canggih. Maka pengendalian hama yang mereka bisa lakukan adalah menggunakan tangan mereka sendiri, yaitu dengan bekerja sama dengan kelompok tani lainnya. Ketiga, pengendalian hama secara mekanik bisa dilakukan pada tanaman organik agar terhindar dari obat-obatan kimia. Nah, maksudnya adalah pada tanaman organik itu bisa kita lakukan pengendalian seperti yang tadi saya sebutkan, sehingga kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Nah, karena bahan kimia sebenarnya tidak bagus pada tanaman. Kalaupun kita bisa hindari, maka selayaknya kita harus bisa menghindari agar kita bisa menjaga kualitas ekosistem kita, baik itu dari tanah agar tidak tercemar maupun air. Hama ada beberapa metode. Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung. Jadi, kita bisa mengendalikan hama menggunakan alat pelindung, seperti yang kita lakukan pada tanaman coklat. Agar tidak terserang oleh hama, maka kita bisa membungkusnya dengan menggunakan plastik. Kedua, perlakuan panas. Mengenai keunggulan dan kekurangan metode mekanis. Yang pertama, dibandingkan dengan penggunaan racun, metode ini memang butuh waktu yang relatif lama untuk melakukan pengendalian organisme tanaman yang dalam jumlah yang banyak. Kedua, ketika kita melakukan metode ini seperti metode yang sifatnya modern. Nah, metode ini benar-benar harus dipahami dan dimengerti oleh mereka yang ingin melakukan pengendalian hama, sehingga yang dilakukan itu benar-benar optimal atau tidak gagal. Kemudian untuk kelebihan. Yang pertama adalah memperlambat aliran permukaan sehingga mengurangi erosi yang terjadi. Kedua, membuat tanah mampu menampung air lebih banyak. Ketiga, mengolah tanah menjadi lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra, NIM A03200001, Prodi Agroekoteknologi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan tadi oleh saudari Nur Hidayah. Nah, selanjutnya perlakuan panas. Cara pemanasan ini biasanya dilakukan pada lumbung-lumbung atau gudang agar terhindar dari serangan hama, yakni dengan cara meningkatkan suhu ruangan pada gudang yang tertutup. Cara ini sangat efektif untuk melindungi hasil panen di gudang maupun lumbung. Selanjutnya dengan lampu perangkap. Teknik penerangan ini biasanya diaplikasikan oleh para petani padi atau bawang merah
dimaksud untuk mencegah hama dengan memanfaatkan kelemahannya pada ketertarikan sumber cahaya. Pada bawah atau sekitar lampu diberikan cairan sabung untuk menjebak hama penyerang, sehingga ketika hama mendekat akan terjebak lalu berjatuhan pada cairan tersebut dan akhirnya mati. Kemudian pengambilan langsung menggunakan tangan. Cara ini amat sederhana, mudah, dan murah. Telur-telur, larva, dan imago pada areal tanaman diambil dan dimusnahkan. Kegiatannya bisa bersamaan dengan penyulaman, penyiangan, dan pemupukan. Dapat pula melalui kegiatan massal seperti yang pernah dilakukan di jalur pantai utara Jawa Barat pada musim tanam pada tahun 1990 sampai 1991, yaitu dengan mengerahkan penduduk dan anak sekolah untuk mengumpulkan kelompok telur dan ngengat penggerek batang padi putih yang biasa disebut triporiza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sasmita, NIM A0320003, Prodi Agroekoteknologi kelas A. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Langsung saja, yaitu gropyokan. Cara ini sudah biasa dilakukan pada tikus. Tikus yang masih di dalam lubang maupun yang sedang berkeliaran ditangkap dan dibunuh beramai-ramai. Kegiatan ini akan berhasil dengan baik bila dilakukan pada saat tidak ada tanaman. Selanjutnya, pemasangan alat perangkap. Alat perangkap yang tergantung kepada jenis OPT. Untuk menangkap tikus bisa digunakan sentek dan lem tikus. Sedangkan untuk menangkap beberapa jenis serangga bisa digunakan botol aqua bekas dan lem serangga. Pemasangan perangkap ini biasanya dibantu dengan bahan penarik seperti makanan kesukaan hama, warna, atau bau yang menarik. Selanjutnya, contoh pemasangan penarik dan perangkap hama adalah: yang pertama, seks pheromone atau ugratas yang dipasang dalam botol aqua bekas untuk digunakan sebagai perangkap ngengat Spedoptera sp jantan. Yang kedua, super meg yang mengandung zat metil euganol amat mangkus untuk menarik dan menangkap lalat buah bila dipasang dalam botol aqua bekas atau perangkap lainnya. Dan yang ketiga, lembaran kertas berwarna kuning yang diberi lem khusus seperti IATP atau Insect Adhesive Trap Paper buatan Taiwan amat mangkus digunakan sebagai perangkap kutu daun dan thrips, misalnya perangkap kuning dan biru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia, Prodi Agroekoteknologi, NIM A032002, kelas A. Langsung saja di sini saya ingin melanjutkan materi yang dibawakan teman saya tadi, yaitu pengusir hama. Hama bisa diusir dengan menggunakan boneka buatan simulasi yang telah banyak digunakan pada areal pertanaman padi. Cara mengusir hama dapat dengan jasa suara gaduh seperti pemasangan lonceng kaleng bekas pada pohon buah-buahan, atau dengan menggoyang-goyangkan tanaman seperti yang dilakukan pada tanaman bayam, yaitu dengan menggunakan lidi. Pengendalian gulma secara mekanik. Teknik pengendalian gulma secara mekanik ini paling sederhana dan memakan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual. Namun, dewasa ini mengendalikan secara mekanik menggunakan alat sangat efisien, baik kita menggunakan mekanisasi pertanian yang bersifat tradisional dan modern. Keunggulan dan kekurangan metode mekanik. Kekurangan dibandingkan dengan penggunaan racun, metode ini memang butuh waktu yang relatif lama untuk OPT yang dalam jumlah yang banyak. Keunggulan, memperlambat aliran permukaan sehingga mengurangi erosi yang terjadi, membuat lahan mampu menampung lebih banyak air, mengolah tanah menjadi lebih mudah.